Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang kelenjar adrenal. Yang pertama ada pengertiannya yang akan dibacakan oleh Abang. Pengertian kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah buah kelenjar kecil yang termasuk dalam sistem endokrin, yaitu kelenjar yang berperan sebagai penghasil hormon. Kelenjar ini memiliki bentuk segitiga dan berada di atas masing-masing sisi Segitiga. Fungsi kelenjar adrenal berfungsi memproduksi hormon yang mengendalikan sistem metabolisme, kekebalan tubuh, respon terhadap stres dan tekanan darah. Beberapa hal tersebut cukup berpengaruh pada kesehatan tubuh dan kualitas hidup. Bagian-bagian kelenjar adrenal. Yang pertama, korteks adrenal. Korteks adrenal adalah bagian terluar dari kelenjar yang bertanggung jawab memproduksi 3 jenis hormon, di antaranya aldosteron, kortisol, dan gonadotropin. Bagian ini juga terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona glomerulosa, zona particulata, dan zona reticularis. Apabila korteks adrenal berhenti berfungsi, maka proses metabolisme tubuh juga akan ikut terhenti dan dapat menyebabkan kematian. Yang kedua ada medula adrenal. Medula adrenal adalah bagian yang berperan dalam fight or flight respon atau respon manusia untuk bertahan menghadapi ancaman. Medula adrenal bertanggung jawab untuk menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin ketika seorang sedang stres. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang pertama ada hormon kortisol. Fungsi hormon kortisol yang dilepaskan oleh kelenjar adrenal adalah pengatur metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Selain itu, kortisol juga membantu menekan respon peradangan, kadar gula darah, dan siklus tidur. Kelenjar adrenal akan melepaskan hormon kortisol ketika seorang dalam keadaan stres. Tujuannya adalah untuk membantu tubuh mengumpulkan energi agar mampu mengendalikan reaksi tubuh terhadap stres. Yang kedua ada hormon gonadokortikoid. Gonadokortikoid adalah hormon seksual yang terdiri atas androgen, estrogen, dan progesteron. Hormon androgen berfungsi untuk mengatur organ reproduksi pria, sehingga jumlahnya lebih banyak ditemukan pada pria dan hanya sedikit pada wanita. Hormon progesteron pada wanita berfungsi untuk membantu melancarkan masa kehamilan, sedangkan progesteron pada pria berguna untuk merangsang produksi testosteron yang memengaruhi libido, pembentukan massa otot, ketahanan, dan karakteristik seks. Yang ketiga ada hormon aldosteron. Fungsi hormon aldosteron yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal adalah mengatur tekanan darah dan elektrolit. Hormon ini akan mengirimkan sinyal pada ginjal untuk menyerap lebih banyak natrium ke dalam darah dan melepaskan natrium melalui urin. Yang keempat ada hormon adrenalin. Hormon adrenalin atau disebut juga dengan epinefrin adalah jenis hormon yang dihasilkan dari bagian medula adrenal. Hormon ini bekerja sama dengan kortisol mengendalikan respon tubuh terhadap stres. Caranya dengan membuat jantung berdetak lebih cepat, meningkatkan aliran darah, dan melepaskan kadar gula untuk dijadikan energi oleh tubuh. Yang kelima ada hormon noradrenalin. Hormon noradrenalin atau norepinefrin adalah hormon yang juga bekerja sama dengan kortisol
kortisol dan adrenal untuk mengendalikan reaksi tubuh. Jadi seseorang dalam keadaan stres, kunci lainnya mempengaruhi kerja otak dalam mempermudah dan merespon suatu peristiwa. Misalnya dengan meningkatkan detak jantung, memicu pelepasan gula darah dan meningkatkan aliran darah. Gangguan pada kelenjar adrenal. Yang pertama, penyakit Addison. Penyakit Addison adalah kondisi ketika kelenjar adrenal rusak dan menyebabkan tidak dapat memproduksi cukup hormon kortisol dan aldosteron. Kondisi ini biasanya ditandai dengan gejala berupa sering haus, pusing, bibir dan mudah dan merespon suatu peristiwa. Misalnya dengan meningkatkan detak jantung, memicu pelepasan gula darah dan meningkatkan aliran darah. Gangguan pada kelenjar adrenal. Yang pertama, penyakit Addison. Penyakit Addison adalah kondisi ketika kelenjar adrenal rusak dan menyebabkan tidak dapat memproduksi cukup hormon kortisol dan aldosteron. Kondisi ini biasanya ditandai dengan gejala berupa sering haus, pusing, bibir dan gusi kehitaman, otot melemah hingga pingsan. Yang kedua, sindrom Kasih merupakan kondisi saat tubuh kelebihan hormon kortisol. Kondisi ini seringkali terjadi pada wanita berusia 25-40 tahun. Beberapa gejala sindrom Kasih adalah kenaikan berat badan, jerawat, otot melemah, wajah bengkak dan kemerahan. Nutrisi tidak teratur. Menstruasi tidak teratur pada wanita, libido turun pada pria, serta meningkatkan kadar gula darah dan tekanan darah. Ketiga, hipoplasia adrenal kongenita adalah penyakit bawaan yang menyebabkan kelenjar adrenal tidak menghasilkan hormon secara maksimal. Kondisi ini banyak terjadi pada pria dan biasanya dapat terdeteksi sejak bayi atau saat usia anak. Beberapa gejala hipoplasia adrenal antara lain dehidrasi, gula darah, shock, muntah-muntah, dan kelainan pada organ yang keempat, inflamasi utama adalah tumbuhnya tumor jinak pada kelenjar adrenal. Beberapa gejala ini adalah nyeri kepala, detak jantung cepat, tremor, tekanan darah tinggi, dan keringat berlebih. Cara menjaga kesehatan kelenjar adrenal adalah memperbanyak konsumsi kuadasi, membatasi konsumsi gula darah, gula dan kafein, mengendalikan stres, dan berolahraga secara rutin. Letak kelenjar adrenal berada di letak kelenjar adrenal adalah kelenjar kecil yang berada di atas ginjal atau perut bagian atas. Kelenjar ini berperan dalam memproduksi dan melepaskan berbagai hormon penting dalam tubuh yang mendukung sistem metabolisme, imun, dan emosi. Di sini saya mengupas